Ice, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Ketemu lagi kita. Balik lagi kita nih. Iya. Hari ini gue ada yang spesial. Apa tuh spesial? Tahu nggak? Hari ini kita kedatangan salah satu pelatih milenial. Terus dia juga sekarang udah punya bisnis. Pernah menjadi juri juga di setiap lomba Paskibra. Iya. Tahu? Hah? Mau tahu siapa? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Apa Iya. kita undang sekarang? Langsung aja undang. Ada orangnya sini kan? Orang ada di sini. Ini dia. Mas Andi. Apa ya tadi? Apa kabar, Mas Andi? Sehat. Alhamdulillah ya. Ini panggilan siapa? Kang? Akan? Gue lebih suka Kasandi aja. Kasandi aja. Kalau Kang kayak gue tua banget gitu. Kesini kayak gue tua banget gitu. Kalau nggak AA gitu. AA ya. Ya Allah. Enggak banget. Kak Sandi. Mentang-mentang ini kita Jawa Barat tapi jangan AA banget dah. Iya, Kita ke jaksel-jakselan gitu loh. Jaksel apa jadinya? Ser. Apa ya? Mister. Boleh. Enggak aja. Sunda Pride. Sunda Pride. Emang gue ini Sunda Empire anjing. Nah, Kak Sandi ini Ah. yang tadi seperti gue bilang, Iya. dia itu pernah menjadi pasukan sebelum menjadi asisten pelatih, betul? Betul. Pernah menjadi pelatih juga, dia pernah menjadi juri, Businessman. sampai dia menjadi bisnismen. Bisa bilang bisnismen. Buset, bisnismen, tukang jualan, tukang dagang, ya Allah. Tapi kan keren bisnismen. Biar keren dulu ya. Iya, dia Jaksel. Jaksel banget ini Fabio udah jaksel banget soalnya. Berarti sekarang activity lu tuh sepadat itu, Kak? Kalau dibilang anjing aktivitas. Kalau secara aktivitas ya, kalau gue sekarang jujur aja sih, sedang sibuknya jujur sekarang kerja sih. Kerja. Jadi gue dapet kerja itu kebetulan sekarang sesuai hobi gue banget ya. Ketemu teman-teman gitu, ketemu teman-teman baru, apalagi bisa dibilang junior ya. Jadi sebenarnya basically gue sama-sama ngelatih sekarang. Tapi gue tuh ngelatihnya anak-anak yang baru lulus kuliah gitu. Cuma beda subjek aja, biasa ngelatih Paskibra. Sekarang gue ngelatih anak-anak yang sesuai jurusan gue waktu kuliah dulu gitu. Oh gitu. Jadi intinya sama-sama ngelatih. Betul sekali. Cuma di bidang? Kalau gue di bidangnya, kalau kita bisa tahu keselamatan kesehatan kerja itu turunannya dari kesehatan masyarakat gitu. Oh. K3, betul banget. Ya. Oh, bener ya K3. Nah, dengar-dengar ini, Kak Sandi itu juga berpengalaman di Paskibra kurang lebih 10 tahun. Iya. Bener. Kalau dibilang 10 tahun ya, basically kalau kita Paskibra gue yang ngelatih tunggal ya, itu memang 10 tahun jujur. Gue itu start dulu di 2012. Itu dilepas bener-bener ibarat kata gue jadi pelatih ya. Jadi berarti sebelum itu pasukan dulu. Sebelum itu gue masih, kalau kita bilang mungkin bahasa orang-orang Paskibra banyak purna muda ya. Purna Muda yang ibarat kata tuh nggak digaji, nggak dibayar, tapi mau jadi babu gitu. Oh, Dulu gue dulu cuma nyebut diri gue babunya sok. Dulu kan gue alumni Sokat ya, Alumni SMP 1 Sokat. gitu. Dulu tuh gue babu-babu banget di Sokat gitu, tukang nyari sepatu, tukang make upin. Yang bantu-bantuin pelatih lah ya. Yang bantu-bantuin pelatih lah. Kalau pelatih gue lagi sibuk, gue nongol gitu. Berarti bisa bilang asisten pelatih. Betul, dulu basically gue asisten pelatih dulu. Ah. Itu dari 2010 lah. Semenjak gue lulus SMP. Terus SMP, terus gue SMA tuh. Terus gue mengabdi lah ya sama adik-adik gue gitu. Mengabdi sekolah itu lah. Mengabdi sama SMP. Gue dulu di SMP 1. SMP 1. Gitu. SMP 1, terus SMA-nya di SMA-nya dulu gue di SMA 5. SMA 5. Itu apa? SMP SMA tetap Paskibra. SMP SMA gue tetap Paskibra. Cuman kalau di SMA gue tim lomba banget sih anaknya sih ya. Oh itu lomba terus. Jadi gue kalau latihan rutin kan nongol, latihan lomba gue nongol gitu. Jadi gue datangnya gitu, kadang udah datang latihan lomba, gue datang H-2 gitu. Bener gak beda pelatihnya? Hah? Enggak, pelatih gue yang ngajarin. Keren banget. Pantesan dia sekarang menjadi. Enggak bohong, Kameti sumpah kok bohong. Enggak. Kameti ngajarin gue, enggak. Keren banget ya. Gitu. Kalau dibilang histori yang tadi ya, kan kita balik lagi tuh. Gue dulu ngelatih, kalau bisa bilang mandiri itu gue di SMP 2 itu tahun 2012. Ngelatih 2012. Itu Berarti tunggal. Jangka waktu pas dari asisten ke ngelatih itu cuma 2 tahun kan? 2 tahun dari dulu gue. Dan basically kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman ngiranya gue Paskibra banget ya. Iya. Dulu itu gue anak basket. Serius iya, wajar sih tinggi. Dulu tuh gue anak basket ya. Kalau gue serius dikit gue jadi atlet loh. Contohin. Iya. Dulu tuh gue anaknya anak basket banget gitu. Iya. Sana begi kan. Tapi dribble bisa. Bisa. Satu tangan, nggak ada 2 tangan. Lu nyontohin yang mana nih?
Bisa lah, dulu kalau gue serius dikit gue jadi atlet loh gitu. Wih, emang sih dari segi tinggi emang cocok kan? Orang tuh ngeliat gue mungkin kok orang tinggi tapi ikut paskibra gitu loh. Tapi dulu gue basicnya sebenarnya asli basket. Gue ya balik lagi lah ya kalau gue ngelatih gitu. Gue ngelatih di 2012. Kebenaran gue dijebak kan temen gue. Jadi gue awal ngelatih tuh dijebak. Kayak bintang tamu kita bener-bener jebakan. Jadi gue kecebur ya. Kecebur paskib. Kecebur paskib. Enggak, jadi basically bener. Gue tuh ngelatih pertama kali di 2012 itu gue dijebak sama teman gue. Jadi teman gue itu ngelatih SMP 2 nih. Notabene yang kalau bisa kita bilang sama Sokrat kan ya berseberangan ya gitu ya. Karena kan gue ngelatih SMP 1 yang ini SMP 2 gitu. Gue ngelatih 10 tahun dengan pengalaman gue 2 tahun itu tiba-tiba kita jadi awalnya gini ketemu di lapangan lomba SMP 1 SMP 2. Ketemu nih. Kolak. Udah gitu tampil sebelahan nih. Dulu SMP 2 tampil kalau mau ini tiap lomba langganan mau nembak garis. Dulu jelek banget dah pokoknya jelek banget najis banget kalau sekarang teman-teman yang suka merekam SMP 2 dulunya najis. Sumpah. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Nah, terus pas lagi 2012 itu gue dijebak. Temen gue bilang, "Tolong dong bantuin gue yang latih, San. Gue pengen banget deh. Adik-adik gue bagus." Oh, ya udah gue bilang gue free. Oke aja lah kalau tuh teman-temanin aja gitu. Ternyata pas udah nyampe di situ gue ditinggal anjir. Awalnya tuh Kak Sandi diminta buat ngelatih di SMP 2 Depok. Diminta tuh nemenin basicnya, nemenin teman gue. Pas udah gue di situ gue ditinggal. Dia tinggal kemana tuh? Kerja? Temen gue itu sama-sama sekolah kurang ajar ya. Sama-sama kelas 2 SMA waktu itu. Bener. Sama-sama kelas 2 SMA waktu itu bener-bener gue ditinggal. Udah gitu adik-adiknya itu udah kebetulan udah bisa kita bilang nyaman lah ya gitu. Karena kan basically anak-anak Bangor itu dulu bisa aja nggak punya pelatih tetap dulu. Dia pakai gonta-ganti. Nah, kalau dibilang sama sekolahan gue aja, sekolah gue pengen mengakui gue alumni, padahal gue sekolah ada di situ. Yang lamanya, saking lamanya udah 10 tahun. Naturalisasi kalau di bola mah. Dalam gue 10 tahun itu ya udahlah gue ya bisa dibilang gue mengembangkan diri gue lebih banyak di Bangor jujur. Kalau di SMP 1 itu gue masih asisten lah ya, gitu. Masih apa kata pelatih lah. Gue ikutin gitu. Ini kan dulu nama pelatih gue Kang Bejo sama Kang Nina gitu. Kang Nina gitu. Kang Bejo, Kang Nina mau apa? Kita ini mau gimana nih basicnya nih untuk gerakan buat lomba ini. Oh gini aja San, gini nanti gini ya. Oh ya udah oke gitu kita lakuin lah gitu. Cuman kalau pas kita udah mandiri udah gitu, mungkin teman-teman tahu ya lomba Pasopati ya. Lomba Pasopati tahu. Itu lomba pertama gue ngelatih. Gue langsung diceburin ke kandang macan, kurang ajar emang pembina gue. Itu kan salah satu lomba bergengsi juga Pasopati. Itu lomba pertama gue ngelatih dalam waktu jangka sebulan. Jadi sebulan gue masuk Bangor itu September, Oktobernya gue langsung ikutin anak-anak itu lomba. Dan itu ya ibarat kata di situ gue nyaman di SMP 2 ini gitu. Jadi karena kenyaman sama. Nyaman gitu. Kebetulan nyaman. Iya. Enggak bohong gitu. Emang kan lo. Jadi ibarat kata 10 tahun itu ya untuk mengawali di Bangor lah. Kalau secara paskibranya sendiri gue basically udah dari 2000 sekian lah, jangan disebut lah. Gitu. Nah, terus berarti di Bangor pelatih sekalian ikut paskib juga kan plus 2 kan? Jadi waktu gua 2 SMA itu iya, gua masih ikut paskibra sekolah di SMA 5 tuh masih. Keren dong. Jadi gue kadang-kadang gini, gue yang ngelatih. Jadi kadang Sabtu gue nggak nongol kalau latihan rutin. Makanya kenapa tadi pas gue bilang gue latihan rutin gak pernah nongol, latihan lomba gue nongol gitu. Karena ngelatih juga. Karena gue ngelatih teman-teman gue sendiri gitu. Jadi kalau waktu gue jadi penjuru, lu bisa yang bener gak sih? Jadi gue gitu. Oh posisi dulu penjuru. Jadi gue tinggi. Jadi waktu gue kelas 1 SMA itu senior gue itu langsung nyariin gue penjuru gitu. Langsung tuh gitu. Jadi ya bisa dibilang perjalanan latih gue sambil gue eksplor diri di SMA juga gitu. Kurang lebihnya banyak lah pengalaman yang bercampur gitu. Nah, apa pengalaman pertama ngelatih tuh di Pasopati kalau tadi? Iya, Pasopati itu ada kesulitan nggak? Pas ngelatih gitu. Selama ngelatih ada kesulitan nggak? Nggak, pas pertama kali ngelatih. Pertama kali ngelatih. Gue tuh dulu jujur ya. SMP 2 itu waktu notabene itu zamannya masih dia RSBI. Ya isinya tuh notabene anak mami. Itu maminya pakai banget. Itu namanya ibarat kata gini nih. Gue ngomong nih hari ini. Besok kita patungan kostum lomba ya. Misalnya 200.000 gitu. Hari ini gue ngomong besok udah ada. Disupport banget ya. Besok udah ada. Itu ya ini duit jajan saya Kak gitu. Itu zaman kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa narik lah ya gitu. SMP dulu sudah. Pantes si Kak Sandi lama gitu. Anjir. Jadi kurang lebihnya udah tahu lah ya. Triknya ya. Kenapa bertahan lama gitu? Oh enggak lah. Tapi apa emang semua negeri begitu?
Enggak, kebetulan di sekolah gue aja emang duitnya banyak gitu. Apa ditambah gitu ya? Jadi waktu ya itulah waktu pas Sopati itu jujur pertama kali itu gue masih kesokat-sokatan banget ya, lomba maunya pakai PDL gitu, padahal kita bisa beli baju lomba maunya pakai PDL aja, miskin banget kesannya. Itu anak kaya dimiskinin langsung. Iya, anaknya gue jilbabin semua kan, tuh masih MTS 2 Depok kalau gue ngomongnya. Iya, dulu tuh gue ngelatih pertama kali ya mengubah kultur itu susah banget ya. Susah ya. Karena dulu SMP 2 itu biasanya ngelatih anak pramuka. Jadi gue banting setir dari PBB-nya itu, parah dah. Gue banting setir, di mana PBB-nya dari, ya mungkin gue bisa bilang dari nol lagi gitu, dari nol banget. Yang namanya anak-anak itu mungkin nggak pernah lomba dengan bahasa, dan gue itu baru nemu fakta gitu ketika anak SMP 2 itu kenapa sih setiap tampil dulu tuh hancur gitu. Pasukannya ada yang mau nambah juri, ada yang buat garis. Itu bukannya tergantung sama komandan loh gitu, bukan? Enggak, emang the basically kalau teman-teman tahu, karena mereka latihannya cuma 1 minggu 2 kali. Oh. Jadi gue menemukan di situ, anak-anak ini memang kurang fokus basicnya gitu. Berarti emang latihan paskibra hampir setiap hari itu penting kali ya? Jadi kalau gue bilang bukan masalah setiap harinya, tapi tingkat fokus teman-teman ini, adik-adik ini difokusin atau enggak. Ternyata pas gue tanya, kenapa latihan seminggu 2 kali? Iya, pelatih kita waktu yang dulu biasanya 2 kali. Udah gitu kita ada yang les, ada yang apa. Bagi anak Bangor kan. Iya. Lesnya tuh pulang sekolah jam 4 nih, lesnya bisa sampai jam 8 malam gitu. Nah, iya dia memang ngatur waktunya tuh gimana kalau kayak gitu misalkan? gue orangnya santai banget sih ya. Jadi kalau anak-anak gue misalkan gue lagi latihan, saya mau les aja gitu. Jadi nggak ada larangan kayak harus paskibra gitu. Gue tuh nggak gitu orangnya gitu, karena gue sadar bayar les itu mahal gitu. Dulu gue nggak sanggup, gue nggak afford, mak bapak gue tuh nggak afford gue untuk bayar les gitu. Jadi gue sadar les itu mahal gitu, gila 1 semesternya GO bisa 12 juta bos. Jadi gue sadar gitu les itu mahal gitu, pendidikan itu semahal itu. Berarti mahalan les daripada Kalau gue nggak nyebutin di sini ya, aku takut sengketa nih mas Pak. Jadi kalau dibilang basically susahnya ngelatih di SMP 2 dulu itu apa? Merubah kultur dari yang anak mami banget anak mami, sampai mereka itu punya basically, oh gue siap loh untuk paskibra, gue pengen loh paskibra gitu. Itu ya susah gitu, ngebentuk mereka pengen. itu emang susah sih. Ngebangunnya sekedar untuk ingin aja susah. Iya. Karena mereka nganggapnya masih ya kita ikut paskibra. Ya. Emang kita ikut aja gitu, masih nganggapnya gitu. Bukan paskibra tuh kalau bahasa anak-anak kayak kalian lah, kita yang anak-anak ya kita sebut anak-anak SP kalau mudah-mudahan ada gumbas dan namanya lomba tuh gas gitu ya bahasa itu. Itu yang susah merubah kultur dari yang nggak pengen jadi pengen itu. Kesulitannya itulah ya. Susahnya di situ sebenarnya. Kalau masalah draftan apa itu mah urusan kedua ketiga lah ya sebenarnya. Karena kalau dia udah mau pun apapun akan dilakuin, benar. Setuju. Gitu. Tadi mau nanya dong. Apa tuh? Biasanya kalau ngebangun chemistry dalam sebuah pasukan itu gimana sih kalau versinya Kak Sandi? Chemistry pasukan ya. Kalau gue ditanya chemistry pasukan, pasti dari awalnya itu kenali pasukan lu dulu gitu. Kalau gue percuma gini, lu baris bareng karena kenapa sekarang gue itu senangnya gini, kalau gue nge-build pasukan, contoh ya kita ngomongnya to point aja ya. Gue itu nge-build pasukan itu sekarang satu angkatan satu pasukan. Jadi misalkan semuanya tuh karena kelas 7 semua. Berarti nggak digabung, 89 nggak digabung. Nggak ada dulu. Dari semenjak tahun 2017 lah ya. Itu gue start untuk pasukan itu mulai chemistry-nya seperti itu. Karena teman-teman itu chemistry itu nggak bisa dibentuk cuma sekedar main gitu. Kadang yang beda angkatan kadang ada lah gapnya 1-2 momen gitu. Tapi kan kalau mereka satu angkatan kan solidaritasnya beda dari rasanya aja udah beda lah rasanya lah ya gitu. Jadi gue nge-build pasukan itu pertama ya memang basically satu angkatan dulu gitu. Udah satu hati, udah satu jalan lah ibarat kata lah. Apalagi dia teman saya perjuangan ya gitu. Beda banget lah rasanya kalau kayak lu pada kan nih basically satu angkatan kan jarang ya. Junior mungkin 1-2 orang ya. Iya. Nah, beda gak rasanya ketika ke junior lu sama ke senior lu gitu? Beda. Nah, gue carinya susah gitu. Gitu. Karena kan mungkin teman-teman paskibra di luar lebih senang 789. Iyalah, kalau pasukannya hilang 1, dia tinggal nambah 1. Iya. Nah, kalau gue sendiri pun gue udah gak suka. Gue menurut gue gak ada tantangan yang ngelatih kayak gitu. Jadi kenapa gue senang gitu? Gue ngelatihnya memang udah nge-build. Lo satu angkatan kita build bareng-bareng gitu. Apapun hasilnya ini hasil angkatan lu gitu. Tapi teman-teman ini yang seangkatan ini termotivasi sama seniornya karena mereka
oh pasukannya kalau di angkatan gue tuh dulu kita sebut dari angka ya, kan 22, 23, 24, 25. Mereka tuh motivate-nya gitu loh, 25 aja bisa, kenapa 26 nggak bisa? Iya. Jadi tuh motivasi angkatan itu lebih kencang ternyata daripada motivasi sekedar untuk pasukan juara. Gitu. Emang kalau boleh tahu nih, udah ada berapa angkatan yang Kak Sandi pegang? Kalau sekarang di SSW itu ya, Dari angkatan berapa? gue itu basically megangnya dari angkatan 20. Dari angkatan Karena berapa? Paskibra SSW itu sebenarnya nama bukan gue yang bikin. SSW itu yang bikin yang dulu. Kalau pasukan elang birunya, iya gue yang bikin. Karena memang gue pengen ada satu squad khusus lah untuk tim lomba gue gitu. Iya. Jadi kalau tim elang ini yang maju gitu loh. Gitu. Ada nama-namanya. Ada. Tapi nama SSW itu tetap nggak hilang kan? Nama SSW itu memang basically organisasi kita. Oh, organisasi. Oh. Tapi kalau ngomong tim kita ya tim elang gitu loh bahasanya lah gitu. Kalau dibilang udah berapa angkatan kita udah XXX. Gitu. Angkatan 30 gitu. XX 30. Kita angkatan ke-30 sekarang yang lagi diterima. Ongoing ke-31 insyaallah. Gitu. Amin. Sukses terus buat SNMPTN 2 deh. Walaupun enggak sibuk. Lagi mana nih? Ah. Gimana tuh ya cara nyiasatin ngelatihnya? Masih. Apa nggak ada itu? Kalau ditanya saat ngelatih ya. Nih gue boleh jujur ya. Jujur aja. Gue nggak ada jujur ini bohong. Gue belum ngelatih sampai sekarang. Waduh. Jadi gue ketemu anak-anak itu cuman by Zoom aja gitu loh. Jadi anak-anak Kak kita mau Zoom hari ini kakak bisa atau enggak? Kalau gue lagi gak kerja ya gue bisa, kalau gue kerja ya berarti gue nggak bisa gitu. Berarti anak-anaknya sesemangat itu. Iya, kadang anak-anak gue yang nyariin bapaknya gitu, bapak gue mana gitu. Iya. Doktrinnya tuh kayaknya susah banget tuh kayak gitu. Kalau dibilang sampai ngedoktrin jujur sih, karena anak-anak gue itu basically mandiri gitu. Jadi kalau teman-teman pernah mampir ke SSW itu hamil satu gue tinggal. Kadang gue jalan-jalan kemana, kadang gue jajan kemana, kadang gue nginep di tempatnya saudaranya Wildan. Gue nginep hamil satu tuh, kan sore-sore nih udah siap jalan. Udah Kak, udah siap, oke kita jalan. Udah gitu aja. Tapi hampir kebanyakan Kak Sandi itu pas hamil satu nggak ada. Iya, kadang hamil satu itu gue malah lebih seneng main kemana-mana gitu. Kadang hamil satu itu gue tuh kayak stresan ya kalau lagi lomba ya, contohnya gitu. Jadi gue hamil satu itu gue jajan kemana gitu. Kadang pet bubble atau gue kemana gitu, gue jalan sendiri tuh. Nanti sore-sore nih udah ngumpul semua, udah. Ya udah yuk kita jalan, gitu udah. Jadi ada tim-timnya nggak sih Kak? Maaf dipotong nih. Kalau tim basically satu angkatan itu timnya biasanya ada 2. Satu angkatan dua. Jadi kalau gue lomba ada 3 tim tuh, ya itu berarti ada yang kelas 2, ada yang kelas 1, ada yang kelas 3 gitu. Banyak ya. Soalnya kita santai banget gitu kan, kayak Kak Sandi kayak udah fleksibel, gue teknis aja dah di lomba gitu. Terus kayak permasalahan kayak kostum, persiapan gitu kayak kit-kitnya. Nah, Berarti banyak banget kostumnya. Iya. kalau kostum ya jujur banyak. Oh, iya. Kalau jujur banyak. Karena kalau gue itu suka, itu jujur loh, semua kostum SSW teman-teman lihat itu bukan duit rongkongan ya, itu duit gue. Itu gue jujur aja, duit pribadi gue. atau? Duit pribadi. Wow. Karena gue ngapresiasi teman adik-adik gue yang maksudnya gini, setiap jadi tim baru gue selalu ngejanjiin gitu. Kalau hasil lomba pertama oke, gue bikinin kostum buat angkatan lo. Gue selalu bikin gitu. Jadi teman-teman tuh kayak Semangat ya. Jadi maksudnya gue apresiasi anak-anak segitunya gitu. Kalau anak-anak udah semangat nih, gue pun juga semangat gitu. Kadang ada angkatan yang mohon maaf gitu, notabene kurang semangat gitu. Akhirnya gue ya udah Pernah pengalaman gitu, ada angkatan yang nggak semangat. Ada dulu sekali. Ditinggal. Enggak, maksudnya basically gini. Jadi dia kalau lomba aja udah syukur gitu. Pernah udah gitu kurang ajar dia minta lomba hamin 3 anjir. Kak kita mau ikut lomba dong Kak, jadinya Kak. Ini adek lu lagi ngurusin adek lu gitu. Akhirnya kakaknya ikut hamin 3 itu, waktu itu kejadiannya di Hexa. Teman-teman hujan-hujanan. Oh, iya. Itu SSW itu turun latihan hamin 2, hamin 3 tuh baru iya ikut lomba, hamin itu daftar. Wow. Nah, jadi ada angkatan yang kayak gitu ada. Tapi selama berjalan 5 tahun 6 tahun ini maksudnya udah fokus di angkatan, jadi maksudnya basicnya kita tuh udah kuat gitu. Maksudnya angkatannya ini lebih banyak maju karena histori kakak-kakaknya bagus loh, kita harus bertahan gitu loh. Gue sukanya adik-adik gue di situ gitu. Maksudnya bukan karena gue yang maksa gitu, Karena kemauan dia sendiri. tapi karena teman adik-adiknya tuh ngiri rata-ratanya gitu. Kalau gue ngebangunnya cukup kayak gitu aja, gak perlu gue yang gue kalau ngelakuin teman ngapain kita yang terlalu semangat gitu. Maksudnya yang lomba tuh anak-anak gitu, kalau gue ngarahin aja gitu basicnya. Gak pernah gue maksudnya kalau anak-anak lagi gak mau lomba ya gue gak lomba. Kalau gue kayak gitu aja. Sesimpel itu lah. Sesimpel itu gitu. Kalau mau lomba, ayo lomba yang serius. Tapi kalau gue gitu. Jadi kalau dibentuknya seperti apa, ya itu anak-anak SSW seperti itu gitu. Walaupun dengan notabene kesibukan seperti apa, kayak mungkin anak SSW suka les nih gini. Iya, suka les. Suka les, nah kita harus sebut tadi. Kadang teman-teman yang mampir tuh heran gitu. Kok lu masih dia les sih?
ya emang kenapa gitu. Gue tuh tanya gitu, emang kenapa gitu. Ketika memaksakan kehendak Ada gitu ya? pernah nggak gini? Terus ada anak gue yang izin pernah. Kak, saya mau ke Singapura 3 hari, 4 hari demi Allah nih ada nih kejadian. Iya. Serius ada anak banget kan notabene kan kata-kata kayak gitu ya. Iya. Izin keluar negeri demi Allah nih. Ya gue ngerasa gue nggak pernah keluar negeri, nggak pernah naik pesawat gitu ya. Bayangin aja gitu ya. Iya, iya nggak apa-apa neng. Masa mau jalan ke luar negeri saya larang-larang gara-gara lomba. Kan tapi tanggal hari H bisa kan? Bisa ke hamil seminggu lancar ya udah berangkat sana jalan-jalan. Maksudnya gue menghargai gitu anak-anak gue tuh butuh liburan gitu. Anak-anak itu dunianya nggak cuma pas liburan gitu loh. Punya kesibukan masing-masing. Punya kesibukan masing-masing itu wajar karena kita masih anak sekolah gitu loh. Mungkin gue sih nggak mendinai untuk teman-teman yang masalah kita harus fokus liburan itu nggak salah. Iya. Itu keinginan teman-teman juga. Tapi kalau lu tanya gue seperti apa, gue sesantai itu kok gitu. Karena kepribadian setiap pelatih berbeda-beda. Betul. Jadi kalau lihat pasukan gue selangkah longo itu tuh kalau di lomba gitu anak-anak gue emang anak-anak gue nggak ngerti apa-apa gitu. Dia ditanya nih pas gibra terkenal itu siapa kak gitu. Dia mah kagak tahu. Karena basically kita lomba itu buat diri kita sendiri gitu, buat kebanggaan kita sendiri aja, nggak mau diadu ke orang-orang tuh enggak gitu loh. Benar. Karena memang buat kebanggaan merekanya sendiri. Tapi pernah nggak selama lomba itu Map Sandi itu pengen ngincer satu pasukan yang harus bisa di atas dia? Dulu gue orangnya seperti itu. Dulu Ambis banget. Dulu tuh gue ambis banget gitu. Zamannya mungkin teman-teman SPK yang masih lomba, gue waktu itu lagi lomba sering-seringnya yang gue berturut-turut itu gue lagi ambisi banget parah sih. Makanya gue ambisinya tuh bukan lebih ini sih, gue lebih pengen ngebuktiin gitu, maksudnya gue itu sebenarnya orang kalau gue lagi niat mah gue bisa aja juara gitu. Kalau gue lagi niat Gue santai bisa juara apa di? iya kadang gue bertanya-tanya gitu sama teman-teman, mohon maaf nih gue suka nanya gitu. Teman-teman gue nanya gitu, lu latihan Senin sampai Sabtu gitu? Iya gitu, lu latihan dari jam berapa, jam 3 sampai jam 5 doang, lu latihan 2 jam. Minggu lu gak latihan? Emang ada ya yang minggu latihan? Gue apa nanya gitu? Emang harus ya minggu latihan gitu? Maksudnya gue sempat bertanya gitu, kenapa lu kok latihan lama-lama? Hasilnya mohon maaf gitu maksudnya. Lu kok lama-lama tapi hasil gitu-gitu aja, lu ngapain aja sih? Gitu gue suka nanya gitu. Maksudnya bukan berarti gue meremehkan gitu kan. Di situ gue membuktikan bahwa kualitas latihan itu bukan cuma sekedar lu latihan aja. Bukan cuma dari lama lu latihan. Bukan cuma dari durasi lu latihan, tapi tuh dari percaya diri lu, dari kualitas latihan lu, dari menguasai pengenalan materi lu. Jadi nggak sia-sia ya, kualitas menentukan kuantitas. Betul. Bukan masalah cuman kuantitas latihan kita banyak, tapi goblok juga pada gitu. Iya, gua tuh menemukan gitu teman-teman yang latihan tiap hari pas tampil ada yang salah. Baru gua bertanya dong, lu ngapain aja gitu. Gua sampai bertanya kayak gitu loh maksudnya. Maksudnya gue prihatin bukan prihatin sih, bahasanya apa ya? Gue bertanya aja gitu. Bertanya-tanya lah ya. Ibaratnya 4 tahun kuliah kayak, lu ngapain? Lu ngapain aja dah? Pas kerja lu tanggap longo gitu loh. Lu ngapain aja gitu loh. Gue dong ya. Tenang aja kalau teman-teman ngomong kuliahnya 4 tahun, gue 6 tahun. Itu gue sampai jadi dulu, waktu zaman teman-teman yang gue menang mulu, itu gue cuti kuliah loh. Cuti kuliah. Gue sefokus itu ngelatih, gue cuti kuliah. Belain kuliah demi paskibra. Betul. Dan saat ini gue menyesal. Jangan dicontoh. Saat ini gue menyesal gitu pas ditanya, masnya kok lulusnya tahunnya kok jauh ya? Gitu. Nggak apa-apa, saya lagi fokus kerja aja. Kerjanya apa gitu? Jadi gue ngomong di situ gue bingung gitu. Gue ngomong apa gitu? Saya nemenin adik-adik saya gitu akhirnya. So, humble banget gue gitu kan, nemenin adik-adik biar gak ditinggalin. Padahal mah kadang emang gue seneng aja loh bapak senior gitu. Saya gampang itu gitu loh. Bener. Nih, Kak Sandi kan dulu itu sekarang ya jadi ketua himpunan. Iya, dengar-dengar. Ya. Himpunan apa? Kita himpunan sekolah. Jadi kebetulan teman-teman dari Depok ini kemarin kita kan sempat berhimpun ya, maksudnya kita pengen deh punya satu, dan sebenarnya tuh wacana kalau kita bilang sekarang organisasi namanya Himpunan Paskibra Sekolah ya, itu tuh wacana itu jujur ya udah dari tahun 2014 apa 2015 Dan baru terbentuk sekarang. dan baru terbentuknya di 2019. Oh, jadi udah Pas pandemi ya? Pas sebelum pandemi. Jadi tuh teman-teman tuh udah, jadi jujur aja kita dijanjikan oleh satu organisasi pusatnya Paskibra untuk dibentuk seperti itu, tapi jujur aja nihil gitu. Sampai teman-teman pelatih itu gerah gitu dengan ngumpul berapa kali, rapat berapa kali. Itu selama 3 tahun itu kita bukber cuma ngabisin apa? Cuma ngabisin buat bercanda doang. Akhirnya kan di bukber terakhir kita itu udahlah kita harus berubah tahun ini gitu loh.
kita harus punya resolusi lah buat adik-adik gitu, buat teman-teman pelatih gitu. Kalau boleh tahu maaf, saya potong, latar belakangnya HPS itu emang apa sih? HPS latar belakang apanya nih? Latar belakang terbentuknya. Terbentuknya barisan sakit hati sih. Enggak bohong. Barisan sakit hati, Maksud sakit hati dari siapa? Jadi barisan sakit hatinya kita tuh ini loh, gini. Kita lebih ke teman-teman kita kalau lagi lomba nih ya, kadang prihatin gitu nggak teman-teman. Lomba paskibra kita di Depok udah mulai sepi, jujur Iya, aja gitu. benar. Karena dari kualitas teman-teman pelatih yang kita, kalau gue tuh orang gini ya, bukan masalah pasukan kita yang bagus, tapi kualitas kita sebagai pelatih, gitu loh. Nggak menyalahkan pasukan. Kita nggak pernah nyalain pasukan gitu, karena pasukan itu tergantung bapak atau emaknya, Iya. gitu loh. Jadi HPS itu keinginan gue pribadi gitu. Kadang orang-orang ini nggak percaya gitu. Kadang gue ngajakin, lu main aja ke Bangor, katanya gue peres gitu. Katanya, asal cuma ngajak-ngajak doang, gak bakal ngajarin. Demi Allah, lu tanya gue apa juga gue jawab. Lu mau nanya gue dari kata cara ngelatih gue gimana, lu gue belajar dari apa. Sampai lu tanya yang paling mentah pun gue pasti jawab. Itulah kenapa gue pengen bikin HPS gitu. Dimana teman-teman yang tadinya takut untuk nanya, jadi pengen nanya gitu. Nanya aja, untuk sekedar nanya aja. Bahkan gue itu sampai scare ini sama teman-teman Depok, kalau lu gak punya kostum, gue merasa gitu, gue punya banyak kostum gitu. Kalau teman-teman yang lomba gitu, kadang gue marah banget gitu. Gue pengen marahin si Adi waktu itu pernah. Lu ngapain pakai PDH anjing? Kostum gue banyak lu pakai tuh. Emang dia mesti dimarahin. Gue semarah gitu maksudnya. Kenapa? Gue care sama teman-teman gue gitu, maksudnya. Gue pengen adik-adik yang dari teman-teman masing-masing tampil tuh ya pede gitu. Dan gue akhirnya gue suka. Jadi pas gue lomba tuh gue nggak merasa, aduh kok apa ya, kok kita iya, gue tuh pernah dibilang itu Sandi mah curang mau menang sendirian. Enggak, demi Allah wallahi, gue tuh pengennya tuh lomba tuh yang bersaing gitu loh. Benar. Ya, ada. Karena gue pernah kejadian satu lomba, jadi waktu itu gue lagi kebetulan lagi menang ya, alhamdulillah gitu ya, lagi rezekinya. Di satu pengumuman lomba itu sepi, paling si Sandi. Terus gue tuh merasa, gue tuh capek loh latihan gitu. Maksudnya gue merasa gitu, gue latihan untuk seperti ini. Kenapa teman-teman se-hopeless itu gitu loh. Iya ya. Jadi gue pengennya tuh teman-teman pelatih justru yang pinter dulu gitu. Makanya HPS itu terbentuk dari barisan sakit hatinya gue gitu. Kenapa teman-teman tuh, gue pengennya teman-teman belajar dulu. Jangan salahin anak-anak kita. Jadi kitanya yang harus banyak belajar. Kita ada yang bisa yang introspeksi diri lah. Kita yang harus banyak belajar supaya teman-teman jadi lebih baik gitu. Akhirnya kan HPS ini suksesnya menurut gue dimana kita kumpul, bisa loh kita kumpul untuk ngebahas. Waktu itu senang banget gue, waktu itu kita lagi training of trainer. Kebetulan gue baru pulang dari Bandung untuk training of trainer se-Pulau Jawa lah, bisa sebilang se-Indo lah ya. Se-Indonesia itu waktu itu. Gue pulang dari Bandung, terus gue langsung sharing ke teman-teman. Selama juga waktu itu dibantu beberapa senior yang ikut pelatihan di tangan. Jadi kita sharing, dan hari itu teman-teman baris lagi, pelatih bisa baris gitu. Dan itu gue senang banget gitu. Jadi teman-teman tuh minimal tuh udah tahu gitu. Oh si dia mah kalau ngelatih gini ya. Oh caranya tuh seperti ini. Gue tuh pengen semudah itu sebenarnya. Jadi pas kita lomba tuh semua sama. Gitu. Literally semua tuh sama gitu. Tapi kalau kayak gitu bukannya jadi nggak ada ciri khas dong dari Kasandi sendiri? Kalau dibilang ciri khas itu tergantung teman-teman pelatih ya. Ciri khas itu menurut gue bisa dibentuk dari karakter dari pasukan itu sendiri. Entah kostumnya seperti apa, entah maksudnya keinginan pasukannya seperti apa. Cuman yang gue pengen arahin itu lebih ke teman-teman tuh ngerti dasarnya dulu yang kencang. Ngerti dasarnya dulu. Kalau ketika udah ngerti dasarnya, teman-teman mau explore seperti apapun pasti bisa. Gitu. Ciri khas itu kan terbentuk secara alami. Betul. Kalau ciri khas itu udah preferensi kita lah. Iya, benar. Kita pengennya seperti apa sih? Itu udah urusan kita pribadi gitu. Berarti mengikuti. Iya, berarti Kasandi itu yang membuat sendiri, HPS. Kalau dibilang gue ngebentuk HPS, enggak, gue nggak sendirian. Karena dibantu teman-teman yang banyak banget supportnya, gila luar biasa. Itu dari di luar kota Depok atau di dalam kota Depok? HPS itu khusus Depok dong pastinya. Karena kita ngambil nama HPS pun, dulu pun ada organisasi HPS itu sebenarnya udah ada. Cuman yang bentuk itu kebetulan dari organisasi pusat Purna Paskibraka Indonesia dulu ada di Depok. Cuman kita coba, ya memang itu kumpulan, bahasanya kalau dulu itu kumpulan pelatih-pelatih yang memang kumpulan kata-kata alumni muda. Jadi alumni muda yang seumuran baru lulus gitu dikumpulkan jadi HPS itu dulu. Cuman HPS itu sempat mati gitu dulu. Jadi coba kita hidupkan lagi lah dengan nama HPS yang ada gitu. Jadi kalau dulu gua bilang yang ngebentuk siapa, ya gua bilang teman-teman pelatih Depok yang pengen berubah. Itu loh, HPS itu. Berarti hype Paskibra itu dari jauh tahun ke tahun naik turun gitu kan? Gue itu pernah sedih kalau ngomongin Paskibra, jujur aja. Emang ada hal. Jadi dulu waktu gue kecil itu, dulu gue lomba itu pialanya cuma sampai harapan 3 ya, harapan 2 malah. Iya, itu pesertanya bisa sampai 50 dulu ya.
dulu. Tapi sekarang teman-teman tuh untuk lomba yang pialanya 12 aja ragu-ragu gitu loh. Seturut itu hype kita. Dan gue pernah nanya itu beberapa teman-teman gue yang dulu ngelatih akhirnya berhenti. Kenapa gue tanya, kenapa lo berhenti ngelatih gitu gue? Kenapa lo gak berhenti ngelatih gitu? Soalnya anak-anak gue bubar kalah mulu. Capek. Rasanya capek gitu. Gue bilang, apa yang salah di sini nih gitu. Makanya akhirnya kita build pelan-pelan lah untuk sistem lomba di Depok, sistem seperti apa di Depok, kayak gitu loh. Jadi pengennya teman-teman tuh majulah bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak gitu sebenarnya sih. Jangan ngomongin belakang gitu ya. Kalau ngomongin belakang nggak di belakang sih memang relatif ya. Kalau saya sih orangnya pura-pura budak aja. Memang kadang tebel kuping tuh biarin aja. Tapi yang penting maksudnya dari keinginan gue pribadi, teman-teman maju aja dulu, paksa dulu gitu. Ya biar kompetisinya juga secara sehat Bener. Jadi teman-teman nggak kayak lepas sendiri ya. Kadang kan akhirnya hopeless di situ tuh gue jadi bilang, kok lu hopeless sih lomba? Padahal kan tujuan motivasi dari lomba Paskibra itu kan menguji teman-teman untuk berani percaya diri. Iya. Basic percaya diri aja, mental aja dulu. Karena menurut gue dari gue ngelatih, dari gue ikut lomba, gue sampai sekarang ke kerjaan pun ke bawah gitu. Gue percaya diri ngomong di depan banyak orang. Gitu. Iya, berpengaruh sih mental tuh. Soalnya kan Paskibra tuh mentalnya harus bener-bener kebangun banget. Bukan masalah cuman ngomongin Paskibra itu. Kalau ngomongin anak sekarang nih anak baru datang kelas, saya ingin melatih kemandirian saya. Enggak begitu berat gitu gua. Enggak begitu amat gitu. Lo pengen untuk lo punya keinginan dan lo kuat di situ aja, itu menurut gua udah hal yang positif gitu. Lo keinginan lo capai dulu, itu udah positif banget. Gitu. Terus di HPS ini kan masih di HPS sih. Masih HPS nih. Ada masa itu ya, masa apa? Jabatannya. Iya. Jujur ya, ini kalau boleh jujur sama teman-teman, waktu HPS. Jadi HPS ini kemarin kan sempat rapat terakhir ya. Jadi kita pengen gak sih regenerasi untuk saat ini? Memang dulu jujur aja gitu. Saya pun juga ditanya gitu, kalau gue ditanya gue pengen lengser pun, ya gue monggo ketika ada yang menggantikan, ada yang siap gitu, gue siap banget gitu. Karena basically waktu awal pemilihan pun gue bilang gini, gue gak jadi ketua pun gak apa-apa Pak. Ibarat kata kita kan ketua itu cuma perantara aja. Iya, sebagai kepala. Bukan masalah untuk gue memimpin segalanya, enggak. Tapi ketua itu cuma ya udah basically menurut gue tuh nama aja. Tapi tetap ide dan kreativitas teman-teman yang nentuin untuk HPS itu jalan ya teman-teman kita lagi, kita latih lagi. Bukan masalahnya cuma ketuanya siapa nih. Oh ya udah gini deh kita jalannya, enggak gitu. Tapi HPS itu dibangun dari pikiran anggotanya dan teman-teman. Ketua itu yang menurut gue cuma jabatan sementara lah gitu. Kalau teman-teman ada yang pengen ikut HPS bisa banget. Itu dari di luar pelatih atau anggota Paskibra yang masih aktif pun bisa. Basically kalau teman-teman yang ibarat kata kemarin kita sempat loh beberapa teman-teman mungkin yang nggak punya pelatih sekolah ya. Jadi kan nggak semua teman-teman yang SMA negeri kita tekankan ya. SMA negeri itu punya pelatih sekolah enggak semua. Kayak kemarin tipe kita tuh ngundang dari SMA 4, SMA 5, SMA 4, SMA 7, SMA 5 tuh punya pelatih. Jadi tuh beberapa SMA itu punya yang nggak punya pelatih. Jadi senior mudanya yang kita ajak itu. Kayak Semansa pun itu ikut waktu itu. Iya, rata-rata tuh kebanyakan anak Paskibra sekarang tuh ada juga yang dilatih sama senior. Betul, karena jadi yang kita ajak itu yang lebih seniornya. Jadi saya ngontak waktu itu satu-satu akun IG Paskibra sekolahnya. Ini yang senior siapa ya? Saya mau ngajak dong ikutan yuk, kita mau rapat gini. Jadi teman-teman tuh tahu gitu loh. Akhirnya ada yang anggap positif, ada. Ya mungkin yang negatif ya memang selama ada kontradiktif itu pro dan kontra itu selalu ada gitu. Dan setiap keputusan tuh ada pasti. Jadi kalau dibilang ingin jadi anggota HPS gampang, tinggal kontak saya aja. Nanti kita masuk grup. Memang grup HPS itu basicnya sepi, tapi kalau kita sekalian ngumpul, teman-teman mau nanya apa pasti kita jawab. Ada di Instagram Kak Sandi. Ada Instagram Kak Sandi Givari, terus ada lagi di HPS Kota Depok. Teman-teman bisa cari. Bisa kontak via sayanya juga, bisa kontak via IG. Itu ada nanti. Nah, kalau ngomongin tadi bisnis nih, kalau boleh tahu ceritain dong, gimana sih awalnya Kak Sandi bisa melihat peluang bisnis di dalam Paskibra? Kalau bisa bilang bisnis, jujur gue tuh butuh duit ya. Enggak. Gue butuh dana foya-foya waktu itu. Emang gajinya kurang? Hah? Emang kurang? Enggak sih. Jadi kan kita tahu ya harga tenda dan prasmanan tuh mahal ya. Iya. Sewa gedung tuh. Kemarin gue ngeliat gedung balai rakyat yang sana tuh. Wah mahal juga ya gitu. Belum dangdut. Kayaknya gue harus nyawa orkes gitu ya. Gue tuh agak ragu gitu. Wah kayaknya gaji gue nggak cukup gitu. Nggak bohong. Jadi kalau dibilang gue ngelatih untuk bikin bisnis itu ide awalnya karena temen gue tuh ini. Gue kan punya kostum nih ya. Iya.
yang ibarat kita bisa kita bilang semua teman-teman nggak punya. Mungkin gue belajar dari senior-senior gue kayak Kak Vicky atau Kak Agus untuk masalah desain konsep kostum. Gue belajar gitu, gue suka sharing sama Kang DJ gitu. Gue sharing banyak sama tempat gitu. Akhirnya gue buatlah kostum gue sendiri gitu dengan yang gue pengen gitu loh. Dari konsep Kak Sandi sendiri. Dan akhirnya teman-teman banyak yang tertarik gitu. Mungkin banyak teman-teman yang gini, kalau gue orang gini, lu tanya aja deh, apa lu tanya sama gue. Nanti kalau masalah lu bikin sendiri, lu bikin. Mau lu bikin sama gue syukur, kalau enggak apa-apa. Yang penting gue bantu lo. Gue tuh kalau gue gitu. Awalnya dari teman-teman yang males. Jadi teman-teman, jangan lu aja yang bikinin gitu. Nanti gue kasih persenan. Oh, awalnya dari situ. Jujur aja awalnya tuh kayak teman-teman yang enggak, maksudnya enggak affordable untuk bikin sendiri. Iya benar. Ini gue nggak punya tukang konveksi, gue nggak punya channel untuk bikin ini, gue nggak ada waktunya. Akhirnya nggak mau ribet. Akhirnya iya nggak mau ribet kita. Dari awal teman-teman yang nggak mau ribet, akhirnya ya udah deh gue bantu fasilitasi gitu teman-teman. Jadi bikin kosong ke gue aja deh daripada lu keluar jauh-jauh. Karena kita nyuruhnya ya berkreasi aja dulu. Kalau gue nyuruhnya lu jalan sendiri sebenarnya bisnis kita. Awal mula bisnis itu ya jujur karena teman-teman yang mungkin nggak punya waktu kayak gue waktu itu gitu. Jadi teman-teman bikin lah gitu. Bikin kostum, alhamdulillah ya selama perjalanan kostum ini berjalan, alhamdulillah ya gitu dari teman-teman dari luar kota mulai affordable untuk pengen punya kostum seperti ini gitu. Jadi awal bisnisnya basically balik lagi teman-teman sebenarnya, bukan dari gue pribadi bukan dari gue pribadi yang pengen buka bisnis enggak, tapi teman-teman yang minta tolong gitu. Balik lagi tuh ke relasi, semakin banyak relasi semakin banyak peluang. Gitu. Nah, kan sekarang lagi pandemi. Pandemi. Bisnisnya berjalan lancar atau enggak? Secara kan lomba paskibra juga kan terpaksa dihentikan karena pandemi ini. Berarti kan orang yang bikin kostum juga hampir tiap bulan. Betul sekali. Kalau dibilang lancar atau enggak, gue dibilang lancar gak ya? Tapi gue ngakuin loh, banyak teman-teman yang usaha kostum paskibra juga. Mungkin nggak sejalan gue kebetulan gitu. Ada teman-teman yang sampai pause, bener-bener pause-nya gitu, berhentinya. Tapi kebetulan gue dapat order adalah 1-2 yang rezeki. Jadi ibarat kata kalau bisa dibilang pegawai itu gaji bulanan gue tetap jalan lah. Kayak gitu lah kalau lebih ya. Gaji bulanan gue tetap jalan lah sebulan sekali kayak gitu. Jadi yang namanya rezeki kita nggak bohong, kayak selalu ada aja lah ya jalannya gitu. Soalnya kita mau usaha. Betul, sama enggak sih, sebenarnya nggak usah amat. Apa kita usaha mungkin kan? Apa kita usaha nggak kebetulan kita lebih berdoa ya Allah, foya ya Allah gitu. Jadi ada aja gitu loh. Lebih santai aja lah. Lebih santai aja gitu. Emang ada customer yang dari jauh-jauh nggak? Bikin misalkan dari Kalimantan. Ada kemarin yang untuk pelaksananya itu kemarin target dari Sumatera, jujur aja ya. Nanya itu dia nggak affordable-nya untuk ini masalahnya. Ada beberapa teman yang nggak affordable untuk harga, jujur aja ya. Oh iya. Karena kan sekarang gue waktunya gak banyak gitu. Untuk harga sendiri gue agak gak matok sebenarnya, cuma teman-temannya aja gak affordable. Akhirnya yang jauh-jauh ini agak nahan gitu. Terakhir paling jauh tuh dari Jawa Timur. Itu kita udah full set sih, tapi ada dari Jawa Timur atau teman-teman. Yang paling jauh sih dari Jawa Timur sih sejauh ini yang benar-benar niat banget gitu loh. Mungkin udah lumayan banyak juga lah ya. Betul sekali. Nah, juga dulu nih Kak Sandi kan kita pas Gibran nih kan. Terus apa? Kayaknya pernah dengar kalau nggak salah pas di Azura Sakti tuh, yang pasukan Azura Sakti itu kayak kostumnya itu dari luar kalau nggak salah ya. Azura Sakti. Dengar? Yang putih itu ya? Yang putih ya, gue dengar katanya itu beli bahannya di luar negerinya di Asia tapi masih Asia gitu. Masih Gue dengar. Itu katanya benar dia beli di luar negeri. Gue tuh penasaran itu gitu sampai. Iya. Terus gue bilang, oh bagus iya kostumnya gitu. Memang harga nggak bohong sih. Itu di luar negeri balik-balik langsung jelek kan najis gitu ya. Buat apa lu keluar negeri Tanah Abang tinggal naik kereta sekali nyampe gitu loh. Tapi emang itu kostum keren banget, itu bener. Itu gue pernah dengar ceritanya itu dia beli bahannya di luar negeri memang tapi jadinya di Indo gitu. Oh bikinnya di Indo. Setahu gue gitu. Bahannya dia ngambil dari luar, setahu gue gitu. Indo Pride gitu loh. Lokal pride karena harga tukang jahit kita kayak budak. Ya iya. Kalau dia jahit luar negeri berapa juta bos? Benar ya. Gitu. Harga buruh kita tuh yang murah loh, mirip Cina loh gitu. Jadi teman-teman mau jahitnya ke sini gitu. Oh iya, gue tuh orang sehat banget gitu, gitu. Enggak sih, biasanya minumnya yang aneh-aneh gitu ya. Jangan dulu kan. Duh, gue akhirnya takutnya tenggorokan gue tuh nolak gitu, ada kata-katanya gitu. Langsung jadi ori gitu ngaji.
Iya, ntar gue tiba-tiba mau. Lu bingung Keluar kodamnya. Jangan deh, jangan dulu gitu. Tadi kan kita lagi bahas kostum nih Kak Sandi. Kostum itu. Kalau menurut Kak Sandi ada standarisasi kostum yang terbaik menurut Kak Sandi? Gue kalau standar kostum, Iya. karena kebetulan Yang baik itu. gue tuh jadi semenjak gue dipercaya sama teman-teman untuk jadi beberapa kali menilai ya. Iya. Oh, Kak Sandi pernah jadi juri. Awalnya tuh justru gue awalnya juri kostum dulu sebenarnya awalnya. Awalnya juri kostum dulu karena teman-teman percaya gue tuh punya beda dikit lah. Ada lah yang gue senang berbeda sama teman-teman gitu. Gue diminta tolong sama teman-teman Jakarta. Waktu itu dari Pandara Jakarta ya. Gue teman banget lah itu lah. Mau nggak jadi juri kostum kan? Boleh, tapi bener lu percaya gitu, gak apa-apa. Untuk makanya pas kita itu gue bangun standarisasi untuk juri kostum itu sebagai juri gitu ya. Gue tuh ngebangun berdua sama Kak DJ itu gue ngebangun sampai kita debat-debat lah banyak hal lah gitu. Dari kalau gue orangnya satu, kostum yang bagus itu yang pas sama badannya. Percuma disensor ribet apapun, lu serame apapun, menurut gue sama DJ itu sama. Kalau yang pakai nggak pas badannya jelek. Maksudnya kayak press lah gitu ya. Press body. Bener sih. Karena body fitting kita sebutnya, bukan press body. Karena teman-teman salah persepsinya gini, baju yang nge-press itu yang bagus. Ya kalau dia pakai rok terus dia ngeletak gitu, apa gak bisa jalan di tempat gitu. Apakah itu bagus? Enggak kan? Gitu. Atau dia pakai celana demi press body sampai kayak tanah pensil, ngalang-ngalang pensil, tanah isian pensil kali gitu gue kata. Masukin apa kantor pasti. Iya, pasti gitu-gitu kan. Corong. Iya loh, gue kadang teman-teman tuh salah persepsi itu. Sebenarnya kostum yang bagus itu menurutku gampang, yang nyaman dipakai, yang kelihatannya tuh pas gitu loh, Yang enak dilihat. enak dilihat itu kan. Oh, body fittingnya cakep gitu, dia nggak gombrong gitu. Kadang kan ada yang kayak ondel-ondel gitu pasukan. Kadang kalau kita lihat nih barisan penjurunya buset ganteng-ganteng banget, bangsat kalau kebuntut aja. Timbang lah. Itu paling kecil ya. Iya, karena kan teman-teman beli baju satu set di sekolah. Belinya ini, gue kalau waktu ngerjain kostum itu apa belinya all size gitu. Gue udah gede banget tuh kan. Emang waktu beli kostum apa? Soalnya sekolah kita mesinnya all size yang nggak begitu berat gitu. Itu buat kayak ondel-ondel di belakang, gue kata gitu ya. Akhirnya barisan depan terlihat bagus, barisan belakang terlihat nauzubillah min dzalik gitu. Jadi iya, jadi gitu tuh. Ya Allah, tuh tangan kemana gitu. Gue tuh sebenarnya sesimpel itu. Yang penting body fittingnya pas gitu. Jadi kostum apapun itu terlihat bagus gitu, body fittingnya pas, kostumnya bersih. Ada teman-teman sampai body fittingnya pas, tuh kostum nggak pernah dicuci. Ya Allah gitu. Kalau warnanya coklat sih kayak yang pernah gue lihat tuh, warnanya coklat gitu. Itu sih bagus untuk warnanya nyaru sama debu gitu. Jadi kalau tampil hujan-hujanan, mau besok belok-belokan itu nggak begitu kelihatan. Siapa sih itu coklat-coklat? Orang Depok itu. Nggak ada kayak itu. Ya gue kali coklat. Iya loh, gue tuh maksudnya sesimpel itu gitu dalam pemilihan kostum gitu. Ketika lo memang body fittingnya bagus tuh kostum bersih, nilai itu pasti gede. Yang ngebedain teman-teman tinggal untuk juara atau enggaknya tinggal karakter fisik teman-teman masing-masing. Tapi menurut gue nilai terbesar itu jatuhnya satu, kerapihan. Jadi teman-teman tuh kalau punya kostum, mohon maaf gitu ya, kita nggak punya dana untuk bikin kostum yang seperti teman-teman yang biasa juara. Lo pakai kostum dulu yang pas, yang rapi, yang bagus, yang bersih. Gue yakin orang-orang pasti ngeliatnya tetap bagus. Jadi Yakin nggak mesti banget. dari tingkat kesulitannya, tingkat Tidak perlu mahal. Kalau gue selalu bilang gitu, yang penting lo mau niat untuk gimana caranya tampilan lo itu, ya memang lo buat tampil gitu, nggak cuma sekedar gue lama yang pakai kostum gitu. Lo kadang lo pakai kostum gua pun lo belum tentu juara gitu. Bener. Kenapa? Karena gue bilang badannya nggak pas gitu loh. Gue bisa ngomong kayak gitu, kayak teman-teman mungkin kostumnya suka dipinjemin gitu. Belum tentu yang pakai itu hasilnya sama. Karena apa yang nggak pas sesimpel itu gitu loh. Tapi semenjak Kak Sandi jadi juri kostum, pernah kan bisa aja gitu konsep dari kostumnya tuh konsep Aladdin, kecil gede, nggak Gue pernah. pernah ngejarin sekali konsepnya ini anjir. Apa namanya dia tuh? Konsepnya apa ya? Kita bisa bilang ya. Dia tuh anaknya, oh enggak, dia kenal satu roknya warnanya biru muda. Gue ngejar Jakarta sumpah di Allah tuh ya. Oh ini warna-warni. Saya pasukan warna-warni terus gue gini nih. Anjrit, ini pasukan pelangi anjing gue. Nih gue takut dia mendukung Pride atau gimana gitu kan. Aduh. Iya, dia biru, merah, kuning terus gue gini ngeliatin aja. Untuk reggae Ini gimana ya gue? Terus dia udah gitu roknya kegedean gitu. Akhirnya gue bingung dengan konsep yang disajiin sama pelatih ini apa gitu. Karena kan pas Gibran menuntut kekompakan ya. Gue nggak menyalahkan sih, cuman
menurut gua kompak itu dimulai dari hal yang sadar sama gitu loh. Ada yang aneh-aneh itu ada. Yang pakai sorban aja pernah ada. Pakai peci. Iya pakai peci. Gua kata sorban, gua kata orang. Ini orang mau berkreasi. Gua tuh jujur ya kalau teman-teman yang tahu gue ngejuri, gue tuh paling gak suka lomba pakai baju olahraga. Bukan baju olahraga. Enggak, gue lebih suka baju olahraga sekalian. Ya teman-teman tuh tampil pakai jaket. Gue tuh sangat sensitif sama namanya tampil pakai jaket. Terus dia pakai sarung putih lomba, pakai sepatu boot. Gue kata lu mau ngapain gitu? Pakai jaket gitu. Menurut gue tuh lomba itu sesuatu yang lo persiapkan. Penampilan lu kan kalau lu tahu nih, kalau lu baca juknis lomba ya. Iya. Pakaian lomba yang diperbolehkan PSAS, pakaian khusus lomba atau PDL sekalian. Ya memang fungsinya di seragam paskibra teman-teman kadang nyeleneh, pakailah tuh jaket. Kadang Jadi nggak masuk kemana-mana. makanya dibilang seragam latihan tuh gerah-gerah banget. Mana ada orang latihan pakai jaket terus-terusan gitu kan nggak ada. Iya, pas udah panas makin panas. Gerah makin gerah. Soalnya kalau pas kibra Alaska. Kecuali lu barisnya di tengah puncak dulu gitu ya gitu. Boleh tuh. Lu barisnya di Mega Mendung gitu ya. Nanti di Depok. Kita nggak asik. Iya, nah itu gue jujur gue nggak suka. Karena teman-teman menurut gue lomba itu sesuatu yang dipersiapkan gitu. Lu pakai PSAS pun kalau lu rapi, karena sekarang ngetren ya ada yang teman-teman pakai PDH gitu. PDH tuh tapi ges gitu loh. Iya, betul. Kadang teman-teman ada yang pakai PDH tapi ngeremehin gitu. Ada. Jadi gue tuh lebih suka konsep kostum yang ya aja gitu loh. Berarti kesannya nggak menentukan, maksudnya nilai nggak menentukan kayak misalnya pakai PDL atau pakai kostum lomba gitu. Enggak, sebenarnya basically gue nggak pernah nentuin kayak gitu. Cuman ada beberapa aspek yang mungkin lebih menang kostum yang lebih mahal itu lebih menang ada. Contoh lah kayak dia pakai bahan apa sih? Itu kan harga yang udah jelas banget ya, harga mati banget lah. Harga bahan itu nggak bohong. Kalau lebih bahan yang bagus, pasti di lapangan itu hasilnya rapi. Kelihatan lah ya. Kelihatan gitu, bahan mahal tuh kelihatan ya. Kayak tadi kita ngomong sampai orang beli bahan kostum ke luar negeri, affordable-nya tuh dia untuk bahan belanja dengan ke luar negeri itu pas di lapangan kelihatan dong tuh baju mahal gitu loh. Iya, kalau tadi juga ada. Importnya tuh kelihatan gitu. Nah, ini Kak Sandi nih, kita balik lagi kan. Tadi kita udah bahas kostum, udah jauh banget tuh kan dari HPS, kostum, latih juga. Kita balik lagi ke Kak Sandi masa-masa jadi paskibra. Banyak. Pas Gibran nih ya. Pas Iya. Gibran nih, bukan nanti ya. Pas Iya. Gibran nih. Hah? Pas kibra. Pas Gibran. Oke, boleh. Ada gak momen Emosional. emosional pas jadi anggota paski? Emosional jadi anggota Pas Gibran ya. Gue sendiri waktu itu karena gue jujur anak pungut ya. Waktu bagi Pas Gibran itu jadi gue anak basket tiba-tiba ikut Pas Gibran gitu. Gue emosional banget gitu. Dulu gue jadi gue di basket itu nggak mendapatkan yang gue inginkan gitu. Gue nggak dapet gimana gue punya temen gitu loh. Gue punya friendship lah bahasanya lah. Gue di basket itu menurut gue kurang. Karena gue pulang latihan capek pulang udah. Tapi waktu di Pas Gibran itu gue ngerasain gitu teman-teman gue se-emosional itu ketika teman-teman gue yang berjuang buat lomba. Dulu gue pernah ngatain gitu, gue se-emosional tuh. Gue dulu pernah ngerasain, gue ngatain teman-teman gue lagi latihan gitu waktu gue anak basket gitu. Si goblok ngapain baris-baris gitu. Tapi gue ketika gue ikut lomba baris, jujur loh, waktu itu gue tiba-tiba dipercaya sama pelatih gue. Sandi lo ikut lomba deh yang ini. Ini saya serius, saya nggak cadangan gitu loh. Gue nanya apa gitu, dulu gue cadangan gitu. Gue tiba-tiba pertama kali gue lomba itu gue langsung di tim utama. Langsung di tim utama tuh gue. Wah gimana nggak panas dingin gue. Gue nggak pernah lomba baris, tiba-tiba di tim utama. Tiba-tiba teman-teman gue dari yang tadinya nggak percaya sama gue, teman-teman gue ini serius dia ikut lomba. Si Sandi tuh lomba pertama loh gitu loh. Tiba-tiba di tim kita gitu. Gue nggak percaya itu teman-teman gue sampai teman-teman gue tuh bilang gitu. Gue sempat berpikir teman-teman gue nggak percaya itu sama gue, tapi ternyata gue ternyata setujuan gitu loh. Teman-teman gue ngomong gitu. Ayo San, lu kalau ikut gue yakin tuh kita tetap juara gitu, lu bisa gitu. Dukungan juga dari teman. Kayak diterima gimana sih gitu? Gue merasa diterima banget gitu loh, karena kayak gue se-emosional itu. Gue bilang, ya Allah, gue waktu dulu basket itu teman-teman gue tuh cuma turnamen pulang sampai waktu itu gue jujur waktu gue lomba turnamen basket gue nangis ketika gue ngelakuin satu kesalahan gitu. Teman-teman gue secuek itu, tapi pas di Pas Gibran gue nangis, gue nggak bisa gitu loh. Gue formasi goblok banget sampai sekarang yang bisa bikin formasi gitu loh. Dulu gue formasi tolol demi Allah, tolol pakai banget. Apa nih apa? Gue tuh tolol gitu, tapi teman-teman gue udah ya belajar, jangan nangis gitu ya belajar gitu. Berangkulan tuh. Maksudnya teman-teman gue carry itu sama gue, dan gue tuh emosional gue itu dan pembuktian emosional itu pas menang itu gila. Teman-teman gue bilang tuh kan tuh kita bisa menang gitu. Gue bilang tuh, teman gue percaya ini sama gue. Gitu. Itu yang bikin gue betah di Pas Gibran itu jujur. Teman-teman gue percaya sama gue. Support banget ya. Support. Momennya dapet. Berarti ya lebih ke saat diterima daripada jadi pemenang lomba mungkin ya. Betul. Buat gue menang gak menang itu relatif. Tapi ketika kita diterima sama teman-teman kita, ibaratnya kita berjuang dan hasilnya tuh teman-teman kita tuh senang bareng-bareng gitu. Lebih dari segalanya. Itu yang menurut gue lebih dari segalanya. Momen itu nggak bisa dibeli banget. Iya benar. Sumpah, asli. Kalau dibilang
menang lomba nggak lomba, ya relatif sih gitu kalau gue bilang. Tapi menurut gue ketika teman-teman kita senang atas hasil kita bareng-bareng itu yang nggak ada duanya. Iya, soalnya kan kejuaraan itu ada menang ada kalah. Betul. Ketika teman-teman sepuas itu sama hasil kita latihan, itu yang maksudnya yang tadi gue ngeremehin hasil, buat apa sih kita latihan secapek itu gitu loh. Sampai gue se-emosional itu, ternyata latihan itu bukan masalah cuman bagus dan gak bagus, tapi se-emosional itu, sepercaya itu. Iya, apalagi sempat ngatain temennya, lo ngapain sih latihan mulu? Nah gitu. iya tuh. Dulu gue ngatain temen gue, lu ngapain latihan mulu anjir pas kibra mulu Pas gue gitu. masuk berasa juga. Iya pas gue masuk Ternyata ini loh yang diperjuangin teman-teman gitu loh. Kalau gue tuh gitu serius. Sih bener ya, benci jadi cinta itu beradanya. Ah itu benar banget gila. Gue dari yang sumpah kesel demi Allah wallahi najis banget pas kibra gitu. Sampai gue secandu itu loh kayak saya secandu itu gitu. Makanya membenci suatu secara berlebihan lah. Ya, tapi emang bener sih kalau pengalaman pribadi ya. Kenapa sih kalau di setiap sekolah tuh pas kibra selalu jadi bahan kayak kritikan negatif dari anak-anak lain. Bukan negatif sih, lebih kayak ngeliatnya dia kayak stigmanya, ya apa sih? Stigmanya Udah iya, sebelah apa mata sih, banget iya, ya sih. iya, Kibra laki gerakannya kayak gitu. Kadang tuh teman-teman tuh mungkin kurang melihat perjuangan kita. Tapi waktu zaman dulu gue sekolah ya, yang ikut pas kibra itu yang jagoan-jagoan justru loh. Oh, yang badung-badung itu ikut pas kibra. ya. Memang pada zamannya waktu itu gitu maksudnya. Mungkin kalau sekarang jujur ya, kadang ini gue jujur aja teman-teman yang ikut pas kibra itu kadang-kadang anak-anak yang nggak ikut apa-apa terus tiba-tiba dia nggak punya kegiatan, akhirnya ada anak pas kibra yang kurang anggota. Ini jujur aja nih, yang gue lihat sekarang sebanyak kayak gitu. Kurangnya animo teman-teman gitu terhadap pas kibra gitu. Kalau sekarang nih ya, kenapa teman-teman bisa asumsinya kayak gitu? Tapi kalau waktu dulu gue itu teman-teman gue tuh suportif gitu di tempat lain gitu, maksudnya ekskul lain walaupun beberapa ekskul enggak, tetap aja ya namanya pro kontra tetap ada. Pasti ada. Tapi maksudnya sesuportif itu gitu loh. Oh lu ikut pas kibra, ya udah gitu. Maksudnya pas kibra ya kita kegiatan kita sebagai anak biasa ya anak biasa gitu. Jadi menurut gue teman-teman gue suportif banget dulu. Yang dari basket pun awalnya nggak terima, udah lu fokus lomba aja dulu. Akhirnya saya nerima itu karena gue niat gitu. Gitu. Jadi ngebuat kepercayaan itulah yang gue nggak pernah dapetin, yang tadi jarang gue dapetin. Sekarang itu gue dapet kepercayaan itu banyak dari pas kibra. Sampai sekarang pun ya teman-teman percaya gue untuk jadi ketua atau untuk bikin kostum ke gue. Itu sebuah kepercayaan yang nggak bisa dibeli menurut gue. Karena kepercayaan bukan masalah materi. Iya, percaya itu emang mahal banget sih. Gitu. Kalau lo ngomong itulah inti momen yang gue, menurut gue tuh momen yang paling itu bukan masalah lomba kalau gue. Menurut gue tuh kepercayaan dari tim teman-teman pas kibra itu loh yang gak ada duanya banget gitu. Berarti balik lagi ke lingkungan yang nyaman ya. Betul, lingkungannya gue nyaman banget parah sampai kuliah gue 6 tahun aja. Saking nyamannya. Saking nyaman. Depan. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Tapi kalau enak nggak apa-apa. Boleh atur waktu. Boleh. Tergantung waktunya. Kalau bisa ngatur waktu. Kalau di juri, momen emosionalnya ada nggak? Waktu gue ngejuri. Iya, waktu juri. Pertama kali kah atau saat pertama kali jadi juri? Kalau dibilang pertama kali jadi juri, gue tuh kaget dadakan sebenarnya sih. Bukan Bukan, jadi gue dadakan gitu. Oh, San bisa nggak jadi juri? Ini serius gitu. Ini serius gitu. Gue kaget itu gitu. Gue pernah ngalamin kan, Kenapa tuh? lagi gue ikut mumuy moto, Heeh. ternyata disuruh bantu mumuy buat moto dong, Terus kostum juri Itu mau di mana? di ini. Kok lo tahu? Di kolam renang, ada di kolam renang. oh yang itu ya yang di sekarang. Iya. Ah. Sumpah, sampai kaget gue. Iya. Nah dulu Iya, tuh kayak gitu nangis, persis. Dulu gue kayak gitu. Iya, sumpah. Tiba-tiba pagi-pagi gue dateng, San nih form jurinya, lu ngejuri ya? Apaan gue kata? Kacau ya. Jadi gue kaget itu loh. Iya, waktu itu kan juga belum ada basic buat jadi juri. Gue kaget itu karena memang form juri masih disiapin gitu. Tiba-tiba gue niatnya nonton lomba gratisan, tiba-tiba si DJ waktu itu harusnya DJ itu kan juri. Tiba-tiba Nisan kalau nilai lu juri ini kan kita berdua. Gue kata. Iya loh, itu pertama kali gue jadi juri itu dadakan. Tapi kalau dibilang momen emosional yang gue sangat ingat, itu gue ngejuri di waktu itu jauh banget Parung Panjang. Parung Panjang. Parung Panjang itu kan Kabupaten Bogor yang mau ke Tangerang ya. Oh iya benar. Iya tahu. Yang alur keretanya itu sebenarnya alur kereta Tangerang, tapi itu Bogor gitu kabupaten gitu loh. Kayak Cibubur. Nggak jelas. Depok apa Jakarta? Jakarta apa? Nah kayak gitu. Waktu itu gue ngejuri Parung Panjang itu menurut gue perjuangan banget. Gue naik kereta jam 9 malam ke Tanah Abang dulu udah gitu nyambung. Terus tuh gue ngejuri di pedalaman yang memang notabene teman-temannya kurang, mungkin bukan bahasa kurang edukasi ya, memang jarang nonton aja gitu loh. Itu gue dikomplain.
di komplain tuh, emang akang siapa? Mohon maaf nih gitu gua. Akhirnya gua bilang gitu, gua kalau takut itu gitu. Mohon maaf Kang, saya memang kebetulan dipercaya sama teman-teman panitia karena memang pengalaman gitu. Gua ngomongnya berusaha itu aja, Mbak. Gua tuh nggak pengen ke teman-teman gitu. Enggak, gua lebih jago dari lu. Enggak, gua maksudnya gua juri nih. Kebetulan iya, gua tuh nggak bisa kayak gitu karena apa ya? Walaupun memang hak prerogatif juri ya untuk menilai itu ya. Cuman tuh gue maksudnya berusaha untuk kebetulan mungkin teman-teman salahnya kok yang saya kelihatan kok teman-teman tetap bagus basicnya, cuman mungkin di momen itu salah ya, gue beloknya ke situ gitu. Gue berusaha ngejelasinnya mungkin di momen ini aja Kak, tapi kan di momen ini bagus kan gitu. Jadi gue lebih berusaha untuk mengatur omongan di situ loh gitu. Iya, padahal ada itu ya, Apa tuh? padahal ada kayak itu apa sih, suatu apa namanya, Keganjelan gitu. bukan ganjalan, kayak Nyangkut. bukan apa sih sobat gue, Pernah apa komentar gitu gimana tuh? lebih ke apa itu, hak buat itu sih, hak Ah, buat ya itu. tadi lah hak prerogatif juri lah ya. Iya. Untuk menilai kita pengennya kan. Mungkin teman-temannya waktu itu kan yang kata gue nilai di lombanya manajemen Pasjar itu waktu itu kan gue nulis mau gue tuh ya. Iya. Gue komen aja favornya niat apa enggak gitu. Ada favor terlalu banyak yang diulang-ulang. Di situ gue jujur gue belajar gitu. Walaupun gue diberikan hak prerogatif, gue harus tetap menjaga perasaan teman-teman gitu kan. Jadi harus membangun komentar yang membangun, itulah di ibarat kata suka dukanya tuh menurut gue. Kadang ada teman-teman yang mungkin di momen itu dia nggak berani komplain. Mungkin ya, akhirnya gue belajar gitu, oh gak enak ya di komen seperti ini gitu. Mungkin kita harus bikin komentar lebih membangun. Waktu itu gue pernah di momen dimana gue merasa gue juri gitu loh. Tapi sekarang ini ya gue lebih merasa kita harus sharing sama teman-teman gitu, gimana sih yang biar lebih bagus gitu. Biar temen-temen tahu. Makanya kadang gue kalau orang tuh suka komplain yang direkap gitu, ini Sandi formel lama banget, gue nyatet dulu gitu loh. Gue nyatet dulu gitu, kurang apa, gue tuh lebih banyak nyatet gitu. Karena dengan teman-teman tuh sharing aja, bukan lebih mengomentari, lebih sharing area gitu. Jadi kalau dibilang momen ngejuri paling itu, menurut gue di panggung panjang itu, karena gue maksudnya ketika gue dapat komplainan, gue berusaha untuk menanggapi itu sebaik mungkin gitu. Jadi gue belajar gitu loh. Harus belajar komunikasi. Gak bisa asal komen. Gak bisa asal komen. Kalau asal komen itu gue memang di lomba yang biasa-biasa aja gitu kan. Cuman di lomba itu gue mulai agak hati-hati lah ya gitu bahasanya gitu. Jadi ketemu teman-teman, interaksi kita yang sebaik mungkin lah. Itu yang gue agak belajar lah gitu.